Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Cahyadi dengan NIM 20 dan saya berasal dari jurusan informatika. Di sini saya akan memaparkan tentang komunikasi digital, etika dan privasi individual. Oke, jadi di era digital sekarang, setiap orang itu pasti terhubung hampir 24 jam lewat HP, media sosial, dan platform komunikasi. Nah, itulah sebabnya etika dan privasi jadi hal yang penting. Tanpa keduanya, ruang digital bisa berubah jadi tempat yang kacau, penuh salah paham, penipuan, dan juga penyalahgunaan data. Etika digital berarti kita tahu bagaimana bersikap saat online. Nah, sikapnya apa aja? Sikapnya itu kayak jujur, sopan, bertanggung jawab, dan nggak asal sebar informasi, atau contohnya sebar hoax. Misalnya, kalau kita dapat berita heboh gitu ya di WhatsApp, biasanya itu kan ada di grup WhatsApp keluarga. Etisnya atau baiknya, kita itu cross check dulu gitu sebelum nge-share ke orang lain. Atau kalau ada komentar negatif, kita tuh respon dengan cara dewasa, bukan ikut menyerang balik. Hal ini sederhana, namun bisa mencegah konflik. Nah, privasi digital juga jadi isu besar. Data pribadi seperti nomor telepon, lokasi rumah, bahkan foto KTP bisa dipakai orang untuk hal buruk. Contohnya phishing. Seorang itu berpura-pura jadi bank, udah gitu mengirim link gitu lewat SMS. Lalu pengguna kan nggak tahu gitu, akhirnya masukin data loginnya. Dan ya, otomatis datanya itu langsung kena bobol. Atau kasus kebocoran data, seperti KPU atau BPJS kemarin-kemarin yang dibobol Bjorka ya misalnya. Nah, di mana informasi jutaan warga Indonesia itu tersebar di internet. Ini bikin banyak orang kena SMS penipuan. Bahkan ada telepon penipuan juga. Nah, itulah kenapa keamanan data penting. Password kuat, autentikasi 2 langkah gitu atau verifikasi 2 langkah itu dibutuhkan. Ya walaupun itu ribet, tapi itu perlindungan nyata gitu. Contohnya nih, kalau lo itu pakai 2 verifikasi ya 2 FA gitu ya. Meskipun passwordnya itu dibocorkan, akun tetap aman karena butuh kode tambahan atau contohnya verifikasi tambahan. Makanya regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan GDPR dibuat. Itu tuh buat ngatur semua hal ini. Yap, yang berbau tentang digital gitu lah ya. Data kan big data semuanya itu kan butuh perlindungan juga. Misalnya nih, platform wajib bilang data apa aja yang mereka kumpulin. Kemudian kita juga memang berhak. Mereka itu ngumpulin data buat apa gitu. Dan harusnya juga mereka menjaga sebaik-baiknya. Kalau mungkin mereka lalai dan data bocor, maka mereka juga mendapatkan sanksinya. Etika juga berlaku di berbagai konteks ya. Media sosial contohnya. Pertama, jangan oversharing. Misal ngasih tahu lokasi real time saat liburan. Itu undang risiko. Nah, di pendidikan juga jangan plagiarisme. Misal copy paste tugas atau contohnya copy paste buku gitu. Bahkan di dunia kerja juga harus apa itu? Contohnya email harus profesional. Gak mungkin kan kita kirim email ke atasan dengan contohnya nama contohnya nama ini kucing imut contohnya @gmail.com, kan atasan kita gak tahu gitu lah ini file siapa atau ini email siapa. Sama halnya seperti studi kasus di Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data pengguna Facebook dipakai memengaruhi opini politik. Di Indonesia khususnya, hoax WhatsApp bisa bikin kericuhan, memecah kelompok masyarakat, dan menciptakan opini publik yang salah. Nah, makanya kesimpulan dari etika dan privasi bukan cuma aturan tambahan. Ini kayak sabuk pengaman di mobil. Mungkin kelihatannya sepele, tapi penyelamat ketika terjadi masalah. Dan di dunia digital ini, 2 hal ini sangat penting gitu ya. Dan ini juga yang bikin kita bisa berkomunikasi dengan aman, nyaman, dan juga saling menghormati. Sekian tugas presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum.